Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, akuntansi keuangan. Di sini kami akan membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Sebelum kita ke materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama di sini ada Luisa Anastasia Brigida Lomentana dengan NIM A1C 020133. Yang kedua ada Masitah Khairiah Ulfa dengan NIM A1C 020143. Yang ketiga ada Nadia Latifa dengan NIM A1C 020168. Yang keempat ada Kadek Jessica Yolanda Dewi dengan NIM A1C 020171. Yang kelima ada Niluh Betty Oktarini dengan NIM A1C 020172. Yang keenam ada Niluh Putu Agustin Malasari dengan NIM A1C 020173. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri dengan NIM A1C, Nimade Aris Ria Mahayani dengan NIM A1C 020174. Nah, di sini adalah pokok-pokok materi yang akan kita bahas. Di sini yang pertama mengenai pengertian liabilitas jangka panjang dan penjelasannya. Yang kedua ada hutang obligasi dan jenis-jenisnya. Yang ketiga ada akuntansi pada obligasi dan wesel bayar. Yang keempat ada akuntansi opsi nilai wajar. Yang kelima ada penyajian dan analisis liabilitas jangka panjang. Yang keenam ada contoh soal liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian liabilitas dan jangka panjang dan penjelasan, di sini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Masitah Khairiah Ulfa. Kepada Masitah Khairiah Ulfa saya persilahkan. Terima kasih moderator. Ya, yang pertama itu kita akan bahas tentang pengertian dari liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu terdiri atas perkiraan sumber daya keluar perusahaan yang berupa akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Kewajiban jangka panjang dapat menjadi sumber pembiayaan dan umumnya mengacu pada jumlah yang timbul akibat operasional bisnis. Unsur yang ada dalam laporan keuangan itu disajikan berdasarkan kriteria lancar dan jangka panjang baik aset maupun liabilitas. Berikut adalah kriteria liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah pelaporan atau siklus operasi normal. Yang kedua, tidak untuk tujuan diperdagangkan. Jenis liabilitas jangka panjang yang lazim dimiliki perusahaan sebagai instrumen pendanaan yaitu obligasi dan wesel bayar jangka panjang. Selain itu ada juga utang hipotek atau utang jangka panjang, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Liabilitas jangka panjang biasanya diberikan oleh bank, investor, maupun perusahaan lain. Nantinya uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan perusahaan seperti membeli alat, menggaji karyawan, pemasaran, operasional, produksi, dan pengembangan riset. Selanjutnya ada manfaat liabilitas jangka panjang. Manfaat yang pertama itu dapat menggunakan aset. Maksudnya itu saat kita memiliki utang, perusahaan itu tetap bisa menggunakan aset yang digunakan untuk jaminan gitu. Hal itu menguntungkan karena perusahaan tetap bisa mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan aset yang digunakan sebagai jaminan tersebut. Kemudian manfaat yang kedua itu ada bunga yang lebih rendah. Umumnya liabilitas jangka panjang suku bunganya itu tetap. Jika suku bunga naik, maka nilai aset jaminan akan mengikuti kenaikan suku bunga. Apabila turun, maka bunga akan tetap pada nilai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengurangi jumlah pajak. Perusahaan yang mengajukan pinjaman, maka harus menanggung kewajiban bunga utang setiap tahunnya. Hal itu membuat keuntungan perusahaan berkurang sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan setiap tahun. Selanjutnya ada resiko liabilitas jangka panjang. Resiko yang pertama itu semakin lama batas waktu untuk pelunasan hutangnya, maka resikonya semakin besar, bahkan kehilangan atas aset sebagai jaminan. Kemudian yang kedua, perusahaan dituntut meningkatkan pendapatan agar keuntungannya meningkat. Resiko yang ketiga itu perusahaan harus selalu siap atas kecukupan dana untuk melunasi utang saat jatuh tempo. Dan resiko yang terakhir, berpengaruh pada nilai saham perusahaan yang menurun jika utang terlalu tinggi atau rendah, karena menjadi tolak ukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal dan utang. Sekian materi dari saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Mas Sita Khairiyah Ulfa. Di sini kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu hutang obligasi dan jenis-jenisnya. Di sini akan dibacakan oleh Kadek Jessica Yolanda Dewi. Kepada Kadek Jessica, saya persilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Obligasi adalah suatu jenis surat utang berharga atau bersertifikat dengan tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada pihak pemberi pinjaman atau investor. Artinya, pihak penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, sedangkan pihak pemegang saham adalah pihak yang melakukan piutang. Selanjutnya, pengertian obligasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jonathan B. Breck, obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual oleh perusahaan atau pemerintahan dengan tujuan mendapatkan dana dari pihak investor dengan cara pemberian bunga yang dibayarkan berdasarkan perjanjian awal. Pengertian yang kedua, menurut Eduardus Antendelilin, pengertian obligasi adalah suatu sekuritas yang memiliki janji untuk memberikan pembayaran tetap sesuai dengan jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan. Pengertian yang ketiga menurut Frank J. Fabozzi. Dia menjelaskan bahwa obligasi adalah suatu jenis utang atau pengakuan utang dari suatu perusahaan atau pemerintah yang akan dibayar lunas ketika jatuh tempo. Selanjutnya, pengertian obligasi menurut Yuliana dan kawan-kawan. Obligasi adalah suatu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan, lembaga, atau negara sebagai pihak yang berutang, yang di dalamnya terdapat nominal tertentu dan kesanggupan untuk mampu membayar bunga secara berkala atas suatu dasar persentase tertentu yang nilainya tetap. Nah, pengertian yang terakhir menurut keputusan Presiden Republik Indonesia, di mana obligasi adalah suatu jenis efek berbentuk surat pengakuan utang atas suatu pinjaman uang dari masyarakat yang didapat dengan wujud tertentu, dengan tenor minimal 3 tahun dan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah beserta pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik obligasi. Yang pertama yaitu nilai obligasi. Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Yang kedua yaitu jangka waktu obligasi. Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun. Tapi umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai risiko yang kecil. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu principal dan compound rate. Principal rate adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Sedangkan compound rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Karakteristik yang terakhir yaitu jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sang penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Seperti per 3 semester, per semester atau triwulan sekali. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kadek Jessica Yolanda Dewi. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi akan dibacakan oleh Luisa Anastasia Brigida Limuntana. Kepada Saudara Luisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang pertama itu adalah berdasarkan nominalnya. Obligasi berdasarkan nominalnya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi retail. Obligasi konvensional adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Yang kedua ada obligasi retail. Obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil seperti 1 juta rupiah saja. Yang kedua, berdasarkan penerbitnya. Ada 3 jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya, yaitu yang pertama ada corporate bonds, yaitu salah satu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan
tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun swasta dengan kurun waktu 1 tahun. Yang kedua ada government bonds, yaitu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis obligasi ini pertama kali diterbitkan di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2006. Yang ketiga ada municipal bonds, yaitu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Yang ketiga ada berdasarkan pembayaran bunga. Obligasi berdasarkan pembayaran bunga dibagi menjadi 4, yaitu zero coupon bond adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Yang kedua ada obligasi kupon, yaitu surat hutang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investornya. Yang ketiga ada obligasi fixed kupon, yaitu atau kupon tetap, yaitu jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah tiba. Dan yang terakhir ada obligasi floating kupon atau kupon mengambang, adalah jenis obligasi yang menawarkan kupon yang mampu berubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlaku. Dan yang keempat ada berdasarkan imbal hasil. Jenis obligasi berdasarkan imbal hasil dibagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Obligasi konvensional adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman sebagai tambahan modal dengan disertai bunga atau imbal hasil kepada para investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat utang yang memberikan suatu imbal hasil berbentuk uang sewa yang nilainya perhitungannya diukur dengan berasaskan prinsip syariah Islam dan tidak memiliki kandungan unsur riba. Imbal hasil ini akan dibayarkan secara berkala dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan dari obligasi. Kekurangan dari obligasi yaitu yang pertama, beberapa jenis obligasi yang memiliki resiko gagal bayar dari penerbit obligasi sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilai investasinya. Yang kedua, obligasi juga akan lebih mudah terpengaruh pada perubahan ekonomi, kondisi politik, ataupun suku bunga. Dan yang ketiga, pihak investor juga lebih rentan mengalami kerugian jika sebelum jatuh tempo karena harga jualnya akan lebih rendah daripada harga belinya. Kemudian ada kelebihan dari obligasi, yaitu yang pertama, pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Yang kedua, pemegang obligasi juga akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain, yaitu selisih harga obligasi saat obligasi tersebut diperjualbelikan. Dan yang ketiga yaitu obligasi bisa dijadikan sebagai jaminan kredit bank atau membeli instrumen aktiva lainnya. Investasi obligasi adalah salah satu investasi yang aman karena pembayaran pokok utang dan kupon terjamin dalam aturan undang-undang. Selanjutnya, akuntansi pada obligasi dan wesel bayar. Definisinya menurut PSAK dan IFRS. Obligasi adalah surat utang yang berisikan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang kepada waktu yang telah ditentukan dan disertai dengan pembayaran bunga secara berkala dengan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu pada saat tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada tanggal jatuh temponya. Kemudian yang kedua ada obligasi, pengakuan obligasi menurut PSAK. Harga jual liabilitas dapat berbeda dari nilai nominalnya. Apabila harga jual lebih tinggi dari harga nominalnya, maka liabilitas dijual dengan harga premium. Sedangkan jika harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka dijual dengan diskon. Perbedaan tersebut timbul jika tingkat suku bunga berbeda dengan tingkat suku bunga kupon. Di sini ada 3 tingkat suku bunga. Yang pertama yaitu suku bunga efektif kurang dari bunga kupon, maka liabilitas dijual pada harga premium. Yang kedua, suku bunga efektif sama dengan bunga kupon, itu berarti bahwa liabilitas dijual pada nilai nominal. Dan jika suku bunga efektif lebih besar daripada bunga kupon, maka liabilitas dijual pada harga diskon. Kemudian ada pengakuan obligasi menurut IFRS, yaitu obligasi yang timbul dari suatu kontrak
dikenal sebagai indentur obligasi dan merupakan janji untuk membayar. Kemudian obligasi yang timbul dari suatu kontrak dikenal sebagai indentur obligasi dan merupakan janji untuk membayar, yaitu yang pertama sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada tanggal jatuh tempo ditambah dengan bunga periodik pada tingkat tertentu atas jumlah yang jatuh tempo atau nilai nominal. Setiap obligasi dinyatakan dengan sertifikat dan mempunyai nilai nominal. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Luisa Anastasia. Saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang nilai wajar. Di sini akan dibacakan oleh Nimade Aris Surya Mahayani atau saya sendiri. Di sini pengakuan menurut PSAK yaitu perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar, yaitu dinilai sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan. Yang A, di sini ada penerbitan wesel bayar. Penerbitan wesel bayar ini ada 3, yaitu penerbitan secara tunai, di mana nilai kini dari wesel bayar yang diterbitkan secara tunai diasumsikan sama dengan jumlah kas yang diterima entitas. Yang kedua, ada penerbitan secara non-tunai, di mana entitas dapat menerima barang atau jasa dari penerbitan wesel. Wesel bayar dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa tersebut menggunakan tingkat bunga pasar, di mana yang lebih andal untuk digunakan. Nah, jika nilai tersebut berbeda dengan nilai nominal wesel bayar, maka dapat mencatat diskonto atau premium. Dan yang ketiga, di sini ada penerbitan secara tunai atau hak tertentu, yang dimana biasanya entitas menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang wajar. Sebagai kompensasi dari tingkat bunga yang rendah tersebut, entitas memberikan hak tertentu kepada wesel bayar. Selanjutnya, di sini pengakuan menurut IFRS, yaitu wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas, bunga, dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Penerbitan wesel dalam mengakui wesel bayar menggunakan nilai sekarang atau nilai nominalnya. Selanjutnya, di sini yang D mengenai obligasi dan wesel bayar. Di sini pengukuran menurut PSAK-nya, pengukuran liabilitas jangka panjang setelah pengakuan awal adalah menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Premium atau diskonto yang timbul pada saat pengakuan awal diamortisasi selama jangka waktu liabilitas jangka panjang untuk menurunkan atau meningkatkan beban bunga yang diakui, sehingga total beban bunga mencerminkan suku bunga yang efektif. Yang kedua, di sini pengukuran menurut IFRS, di mana obligasi dinilai pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, bunga dan pokok. Suku bunga yang ditulis dikenal sebagai suku bunga yang ditetapkan, kupon atau nominal. Suku bunga ini yang ditetapkan oleh penerbit obligasi, dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal, yang disebut nilai pari, jumlah pokok, atau nilai jatuh tempo obligasi tersebut. Nah, jika obligasi dijual lebih rendah dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan harga diskonto. Lalu, jika obligasi dijual lebih tinggi daripada nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan premi, di mana suku bunga aktual yang dihasilkan oleh pemegang obligasi disebut hasil efektif atau suku bunga pasar. Selanjutnya yaitu mengenai penyajian obligasi dan wesel bayar menurut PSAK dan IFRS. Secara umum, di sini kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan pelancarannya sejalan dengan aset PSAK nomor 1 yang menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Nah, ini berarti bahwa kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan.
PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriterianya itu yaitu ada 2 di sini, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan atau jangka jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Selanjutnya di sini penyajian kewajiban lancar dalam praktek. Kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai jatuh temponya. Karena singkatnya periode waktu yang terlibat yang seringkali kurang dari 1 tahun, maka perbedaan antara nilai sekarang kewajiban lancar dan nilai jatuh temponya biasanya tidak besar. Akun kewajiban lancar biasanya disajikan sebagai klasifikasi pertama dalam kelompok kewajiban dan ekuitas pemegang saham di neraca. Dalam kelompok kewajiban lancar, akun-akun itu dapat dicantumkan menurut jatuh temponya, dalam jumlah yang menurun atau menurut preferensi likuiditasnya. Selanjutnya, penyajian hutang jangka panjang. Perusahaan yang mempunyai banyak terbitan hutang jangka panjang dalam jumlah besar seringkali hanya melaporkan 1 akun dalam neraca dan mendukungnya dengan komentar serta skedul dalam catatan yang menyertainya. Di sini pengungkapan catatan umumnya berisi dari kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, provinsi penarikan, pembatasan yang dilakukan oleh kreditor, dan aktiva yang disepakati atau digadaikan sebagai jaminan. Nah, yang terakhir di sini mengenai pengungkapan obligasi dan wesel bayar menurut PSAK dan IFRS, di mana beberapa persyaratan yang berhubungan dengan pengungkapan liabilitas jangka panjang di sini ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang ketiga, mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan kebijakan akuntansi yang digunakan. Dan yang terakhir di sini analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi opsi nilai wajar akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nadia Latifa. Kepada Nadia Latifa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai opsi nilai wajar. Jadi di sini nilai wajar itu didefinisikan dalam IFRS sebagai the amount for which an asset to be exchanged between eligible willing parties in arm's length transaction. Jadi maksudnya itu nilai wajar didefinisikan sebagai istilah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan liabilitas antara pihak-pihak yang berkeinginan dalam suatu transaksi wajar. Selanjutnya, nah, di sini nilai wajar itu dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan untuk penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya terjadi. Nilai wajar ini digunakan untuk mengukur yang pertama, satu aset dan sekelompok aset, kemudian satu liabilitas dan sekelompok liabilitas, kemudian konsiderasi bersih dari satu atau lebih aset dikurangi satu atau lebih liabilitas terkait, selanjutnya satu segmen atau divisi dari sebuah entitas, satu lokasi atau wilayah dari suatu entitas, dan yang terakhir yaitu satu keseluruhan entitas. Selanjutnya, perusahaan di sini dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. IESB yakin bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasinya. Ketika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Nah, di sini selisih yang dicatat pada akun bonds payable, utang obligasi, atau notes payable, utang wesel, dari nilai wajar, yaitu memiliki dua posisi, dua tempat, yaitu dengan pasangan akun. Yang pertama, yaitu ada unrealized holding gain or loss, equity, di mana akibatnya itu terjadi karena risiko kredit. Dan yang kedua ada unrealized holding gain or loss, yang terhadap income atau pendapatan,
di mana akibatnya itu bukan karena risiko kredit, tetapi misalnya karena perubahan bunga pasar. Misalkan di sini contohnya kita ambil dari liabilitas obligasi. Jadi PT PwC menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta dan kupon 6% pada tanggal 1 Mei 2019. PT PwC menggunakan opsi nilai wajar dalam pencatatan obligasi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, nilai obligasi menjadi 480 juta akibat peningkatan suku bunga pasar menjadi 8%. Di sini kita bisa lihat bahwa nominal 500 juta pada awal Mei itu sebesar 500 juta dan pada akhir Mei itu sebesar 480 juta mengalami penurunan. Artinya dia itu untung. Kenapa untung? Karena di sini kita membahas mengenai liabilitas obligasi, di mana liabilitas ini yaitu kewajiban atau utang obligasi yang di mana kalau dia itu menurun berarti utangnya itu dia tuh berkurang gitu. Jadi dia ada untung di situ. Dan di sini kita lihat 500 juta ada selisih di akhir Mei sebesar 480 juta sebesar 20 juta. Nah, selisih itu yang kita catat di dalam jurnal. Jadi pencatatannya itu utang obligasi terhadap unrealized holding gain or loss yang terhadap income atau pendapatan. Kenapa? Karena di sini tertera akibatnya itu karena peningkatan suku bunga pasar. Jadi di sini utang obligasi di sebelah debit sebesar 20 juta dan unrealized holding gain or loss terhadap pendapatan atau income di sebelah kredit sebesar 20 juta. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Nadia Latifah. Di sini kita lanjut untuk materi penyajian dan analisis liabilitas jangka panjang akan dibacakan oleh Niluh Betty Oktarini. Kepada Niluh Betty Oktarini, saya persilakan. Berikut adalah liabilitas jangka panjang pada laporan posisi keuangan PT Sepatu Bata. Nah, di sini ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang, liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dan liabilitas pajak tangguhan. Next. Hak entitas atau perusahaan untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan harus ada pada akhir periode pelaporan. Jika hak untuk menangguhkan pelunasan tunduk pada kepatuhan entitas atas kondisi yang ditentukan, hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan hanya jika entitas mematuhi kondisi tersebut pada akhir periode pelaporan. Entitas harus mematuhi kondisi pada akhir periode pelaporan bahkan jika pemberi pinjaman tidak menguji kepatuhan sampai suatu tanggal berikutnya. Next. Adapun beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Ketiga, pengungkapan dalam ikhtisar kebijakan yang signifikan, kebijakan akuntansi yang digunakan. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal liabilitas jangka panjang. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2012, PT ABC menerbitkan obligasi senilai 8 juta dengan bunga 9% dalam jangka waktu 20 tahun. Pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, jurnalnya itu untuk mencatat penerbitan obligasi dan untuk pembayaran bunga obligasi. Untuk mencatat penerbitan obligasi, yang pertama itu 1 Januari 2012. Kas pada utang obligasinya itu 8 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat pembayaran bunga obligasi tanggal 1 Juli 2012. Beban bunga obligasi pada kas senilai 360 juta. Kemudian itu penjelasannya itu beban bunga obligasi.
6/12 dikali 9/100 dikali 8 miliar sama dengan 360 juta. Kenapa bisa 6? Karena itu dari tanggal 1 Juli ke 1 Januari, 6 bulan. Next. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Nilo Betty Oktarini. Di sini masih materi yang sama, yaitu contoh soal. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nilo Putu Agustin Malasari. Kepada Putu Agustin, saya persilakan. Baik, untuk contoh soal dari liabilitas jangka panjang, yang kedua ada utang wesel jangka panjang. Pada tanggal 31 Desember 2010, PT ABC meminjam uang sebesar 60 juta dengan menarik promes dengan bunga 12%. Promes tersebut akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan, diangsur setiap tanggal 31 Desember. Buatlah jurnalnya. Pertama, untuk mencatat transaksi di atas, yang kedua untuk mencatat angsuran pertama. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat transaksi 31 Desember 2010, kas di debit 60 juta, utang weselnya di kredit 60 juta. Yang kedua, jurnal untuk mencatat angsuran pertama 31 Desember 2011, yaitu utang wesel 10 juta di debit, beban bunga wesel 7.200.000 di debit, dan kas 17.200.000 di kredit. Penjelasannya, angsuran per tahun yaitu 60 juta dibagi 6 sama dengan 10 juta. Sedangkan beban bunga wesel 12% dikali 60 juta yang menghasilkan 7.200.000. Selanjutnya, yang ketiga ada utang kredit bank jangka panjang. Soalnya pada tanggal 1 Januari 2011, PT ABC mendapat pinjaman dari Bank Permata sebesar 100 juta dengan bunga 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Jurnal untuk mencatat transaksinya itu 1 Januari 2011, kas di debit 90 juta, beban bunga pinjaman bank 10 juta di debit. Utang banknya di kredit 100 juta. Penjelasannya, beban bunga pinjaman bank 100 juta dikali 10% yang menghasilkan 10 juta. Selanjutnya, nah kesimpulannya yang dapat kita ambil yaitu liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Liabilitas jangka panjang biasanya diberikan oleh bank, investor maupun perusahaan lain. Nantinya uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan perusahaan seperti membeli alat, menggaji karyawan, pemasaran, operasional, produksi, dan pengembangan riset. Obligasi adalah suatu jenis surat utang berharga atau bersertifikat dengan tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada pihak pemberi pinjaman atau investor. Kelebihan dan kekurangan obligasi: yang pertama, kelebihannya mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposit bank, mendapatkan keuntungan berupa capital gain. Yang kedua, kekurangannya, beberapa jenis obligasi yang memiliki risiko gagal bayar dari penerbitnya sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilai investasinya. Obligasi juga akan lebih mudah terpengaruh pada perubahan ekonomi, kondisi politik, atau suku bunga. Pengukuran obligasi dan wesel bayar: menurut PSAK, pengukuran liabilitas jangka panjang setelah pengakuan awal adalah menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan penggunaan metode suku bunga efektif. Pengukuran obligasi dan wesel bayar menurut IFRS, jika obligasi dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan premi. Suku bunga aktual yang dihasilkan oleh pemegang obligasi disebut hasil efektif atau suku bunga pasar. Selanjutnya, untuk opsi nilai wajar, yaitu nilai wajar dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan untuk menyesuaikan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis, sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya terjadi. Perusahaan dapat memilih pencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. Ketika perusahaan mencatat
pada nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba rugi. Selisih dicatat pada akun bonds payable atau not payable dengan pasangan akun. Yang pertama, unrealistic holding gains or loss atau equity karena resiko kredit. Yang kedua, ada unrealistic holding gains or loss income bukan karena resiko kredit, misalnya karena perubahan bunga pasar. Penyajian dan mengungkapkan liabilitas jangka panjang. Beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang ketiga, pengungkapan dalam ikhtisar kebijakan yang signifikan, kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang keempat, analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Nilu Putu Agustin Lestari. Ya, teman-teman, di mana tadi penyampaian dari teman kita yaitu Putu adalah akhir dari presentasi kelompok kami. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan mengenai liabilitas jangka panjang. Semoga apa yang kita sampaikan tadi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.